Sekarang kita masuk pada materi rancangan faktorial dalam rancangan acak kelompok lengkap. Slide berikutnya. Untuk latar belakang, statistik merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, serta menarik kesimpulan suatu data. Dalam penelitian eksperimental, tujuan utama adalah untuk memahami hubungan sebab ini. Rancangan faktorial dan rancangan acak kelompok lengkap merupakan dua pendekatan yang penting dan sering digunakan untuk meningkatkan keandalan hasil penelitian. Rancangan faktorial digunakan ketika penelitian melibatkan lebih dari satu faktor. Dengan menggunakan rancangan ini, peneliti dapat menguji efek dari masing-masing faktor serta interaksi antar faktor dalam satu percobaan. Namun dalam banyak kasus, variasi yang tidak terkendali dapat muncul dari unit percobaan, seperti perbedaan kondisi lingkungan atau karakteristorium atau subjek penelitian. Untuk mengatasi hal ini, rancangan acak kelompok lengkap digunakan. Dalam rancangan acak kelompok, unit percobaan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu ke dalam blok-blok yang homogen, sehingga variabilitas yang disebabkan oleh faktor luar dapat dikurangi dan hanya variabilitas antar perlakuan yang dievaluasi. Slide berikutnya. Slide berikutnya pada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan rancangan faktorial dalam rancangan acak kelompok lengkap dan rumusnya. Yang kedua, apa kelebihan dan kelemahan dari rancangan faktorial dalam rancangan acak kelompok lengkap. Dan yang ketiga, bagaimana prosedur pelaksanaan dalam rancangan faktorial dalam rancangan acak kelompok lengkap. Slide selanjutnya. Tujuan dari penelitian yang pertama untuk menjelaskan tentang rancangan faktorial dalam rancangan acak kelompok lengkap. Yang kedua, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari rancangan faktorial dalam rancangan acak kelompok lengkap. Dan yang ketiga, faktorial dalam rancangan acak kelompok lengkap. Baik, untuk materi selanjutnya. Baik, di sini kita akan masuk pada rancangan acak kelompok lengkap, di mana rancangan acak kelompok lengkap itu digunakan untuk mengontrol variasi alam yang antar unit percobaan dengan mengelompokkan unit-unit percobaan yang memiliki karakteristik yang sama ke dalam blok. Model linear Raphael itu secara umum adalah, teman-teman bisa lihat pada slide, di mana YJ itu adalah respon, dan U itu adalah rataan umum, dan beta J adalah pengaruh kelompok J, dan tau I adalah pengaruh perlakuan PI, dan epsilon J adalah galah. Slide berikut. Kemudian ada rancangan faktorial dalam acak kelompok lengkap. Rancangan faktorial dalam rancangan acak kelompok lengkap adalah suatu pengaruh beberapa faktor secara bersamaan, di mana variasi antar unit percobaan diorganisir dalam blok-blok homogen. Secara matematis, rancangan ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada notasi. Misalkan terdapat faktor memiliki level. Total kombinasi perlakuan yang dihasilkan adalah A sama dengan A1, A2, A3, KL memiliki blok atau kelompok untuk mengendalikan variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor utama. Kemudian rancangan faktorial dalam acak kelompok lengkap itu adalah suatu metode eksperimental. Kemudian kita masuk pada setiap kombinasi perlakuan dalam blok dapat dinyatakan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada slide berikut itu, di mana YJ itu respon untuk kombinasi perlakuan I dalam blok J dan replikasi K. Kemudian mu itu rata-rata keseluruhan, dan tau I itu efek perlakuan dari faktor I. Kemudian beta J itu efek blok J, dan tau beta J itu interaksi antara I dan J, dan epsilon IJK itu kesalahan acak yang diasumsikan terdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varians 5 kuadrat. Dan berikut. Yang ketiga itu ada model umum. Model umum untuk RAKL dengan rancangan faktorial dapat dinyatakan sebagai YJK sama dengan mu tambah tau I tambah beta J tambah epsilon IJK, di mana semua efek itu bersifat aditif. Lanjut. Kemudian kita masuk pada hipotesis. Nah, pengaruh utama faktor A itu hipotesis H0 itu
teman-teman bisa lihat pada slide yang sudah tertera. Lanjut, slide berikut. Bisa persilakan ke teman saya. Baik, baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu tabel ANOVA. Di sini kita mencari nilai FK, kemudian faktor koreksi, kemudian jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat A, jumlah kuadrat B, kemudian gabungan dari keduanya, dan jumlah kuadrat kolom serta jumlah kuadrat jalan. Selanjutnya. Selanjutnya adalah kelebihan dari rancangan faktorial dalam RKL. Jadi yang pertama adalah efisiensi dan juga pengujian interaksi, kemudian yang kedua itu efisiensi penggunaan sumber daya, kemudian yang ketiga kontrol variasi dan analisis mendalam. Selanjutnya, selanjutnya adalah kelemahan rancangan faktorial dalam RKL. Itu yang pertama ada kompleksitas analisis, kemudian ukuran sampel yang lebih besar, kemudian kesulitan dalam pelaksanaan dan interaksi yang sulit diterapkan. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke dalam prosedur pelaksanaan rancangan faktorial dalam RAKL. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor dan levelnya. Nah, di sini kita menentukan faktor-faktor yang akan diuji dalam eksperimen. Setiap faktor itu harus memiliki tingkat atau level yang berbeda. Contohnya itu untuk faktor A, untuk jenis pupuk itu mungkin ada dua level, A1 itu pupuk organik dan A2 itu pupuk kimia. Nah, jika ada faktor kedua, misalnya ada faktor B, yaitu kalau kita beri keterangan penyiraman, itu mungkin ada dua level juga. Itu ada B1 penyiraman ringan dan B2 penyiraman berat. Selanjutnya, yang kedua itu kita mengidentifikasi dan menentukan blok atau kelompok. Nah, blok ini digunakan untuk mengelompokkan unit percobaan yang memiliki kesamaan seperti lokasi dan juga waktu. Ini bertujuan untuk apa? Untuk mengendalikan variasi yang disebabkan oleh faktor lain yang tidak diuji. Nah, contohnya itu jika eksperimen dilakukan di beberapa lahan pertanian, maka setiap lahan bisa menjadi satu blok. Selanjutnya, selanjutnya adalah pengacakan. Nah, dalam setiap blok itu perlakuan dari kombinasi faktor harus diberikan secara acak untuk menghindari yang namanya bias. Dan pengacakan itu dilakukan untuk setiap unit percobaan di dalam blok, sehingga setiap kombinasi itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk ditempatkan di setiap kelompok. Nah, setelah melakukan pengacakan, kita melaksanakan percobaan. Kita melaksanakan percobaan dengan rancangan yang telah kita buat. Setiap kombinasi faktor itu kita uji dalam setiap blok dan hasilnya akan dicatat untuk kemudian kita analisis. Selanjutnya, nah setelah itu kita melakukan pengumpulan data, di mana data dari setiap blok dan perlakuan kombinasi atau faktor A dan B itu dikumpulkan. Nah, pengumpulan data itu harus dilakukan secara sistematis dan konsisten untuk memastikan validitas hasil. Nah, di sini kita, bisa kita lihat ada contoh tabel eksperimen faktorial 2 kali 2 dalam 3 blok. Di sini ada blok 1, blok 2, blok 3, dan ada perlakuan A1B1, A1B2, A2B1, dan A2B2 dengan keterangannya itu A1B1 itu kombinasi level antara faktor A1 dan B1, kemudian A2B2 itu kombinasi level faktor A2 dan B2, dan seterusnya. Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, prosedur pelaksanaan rancangan faktorial dalam RAKL yang selanjutnya itu yang keenam adalah analisis data dalam rancangan faktorial RAKL. Nah, setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis data. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis varian atau ANOVA untuk rancangan faktorial dalam blok. Yang ketujuh, analisis varian ANOVA. Tabel ANOVA disusun untuk menyajikan hasil perhitungan dari efek faktor utama, interaksi antar faktor, dan blok. Tabel ini digunakan untuk menguji hipotesis apakah efek dari masing-masing faktor atau interaksi signifikan atau tidak. Lanjutnya, nah, di sini ada tabel
yaitu dalam tabel tersebut ada sumber variasi, yaitu faktor A, faktor B, interaksi AB, blok, dan error atau galat. Nah, di situ ada derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan F hitung. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel tersebut, di mana kriteria pengambilan keputusan jika tolak H0, jika F hitung lebih besar dari F tabel pada taraf nyata alfa. Slide selanjutnya. Yang ke-8 yaitu interpretasi hasil. Setelah menghitung nilai F hitung untuk setiap faktor, interaksi, dan blok, bandingkan nilai F tabel atau F kritis pada tingkat signifikansi tertentu, misalnya 0,05. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka efek faktor atau interaksi dianggap signifikan. Yang ke-9, kesimpulan. Dari analisis ini, penelitian dapat menentukan faktor mana yang memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil. Apakah ada interaksi antara faktor dan apakah blok memberikan pengaruh signifikan. Selanjutnya, nah di sini kita masuk pada contoh soal. Seorang peneliti mengkombinasikan seng dengan minyak ikan ke dalam pakan sapi untuk mempengaruhi pertambahan berat badan sapi kilogram per ekor per hari. Kombinasi perlakuan yang dicobakan sebanyak 12 atau suplementasi seng 0, 25, 50, 75 mg dan suplementasi minyak ikan yaitu 0,0, 1,5, 3,0 liter. Dengan setiap kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Pengulangan perlakuan dilakukan dalam bentuk kelompok karena pengulangan dilakukan dalam waktu berbeda. Selanjutnya, nah, data dari minyak ikan, seng dan minyak ikan adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada waktu, yaitu ada Z0, Z sama dengan 0, Zn sama dengan 25, Zn sama dengan 50, dan Zn sama dengan 75. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel tersebut. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Oke, tadi sudah terima kasih pemateri yang sebelumnya sudah menjelaskan tentang RAK faktorial penyelesaiannya. Di sini saya akan menyelesaikan contoh kasus yang tadi sudah diberikan. Ya, kriteria pertama kita melakukan hipotesis. Di sini ada 3 hipotesis, yaitu yang pertama hipotesis pengaruh utama pada faktor A. Faktor A sendiri yaitu adalah suplemen zinc, di mana H0 itu tidak ada pengaruh faktor suplemen zinc terhadap pertumbuhan berat badan sapi. H1-nya itu terbalik dari H0, ada pengaruh. Dan untuk hipotesis yang pengaruh utama faktor B tersebut yaitu pengaruh faktor minyak ikan. H0 itu tidak ada pengaruh terhadap pengaruh faktor minyak ikan terhadap pertambahan berat badan sapi. H1 sebaliknya dari H0, yaitu ada pengaruh. Hipotesis yang ketiga itu adalah pengaruh interaksi, di mana interaksi A dan B yaitu pengaruh faktor suplemen zinc dan minyak ikan terhadap pertambahan berat badan sapi. Itu H0 tidak ada pengaruh, H1 itu ada pengaruh faktor suplemen zinc dan minyak ikan terhadap pertambahan berat badan sapi. Dan hipotesis yang keempat itu adalah hipotesis pengaruh waktu, di mana H0 sendiri itu adalah tidak ada pengaruh dalam pemberian suplemen zinc dan minyak ikan sebanyak 3 kali terhadap pertambahan berat badan sapi. Dan H1 itu apakah ada pengaruh pemberian suplemen zinc minyak ikan sebanyak 3 kali terhadap sapi untuk pertambahan berat badan sapi. Yang kedua kita menentukan kriteria keputusan yaitu faktor A, faktor B, interaksi AB, dan faktor waktu itu kriteria keputusannya sama yaitu tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel dan terima H0 jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Ya, langkah ketiga yaitu kita menyajikan data. Di sini kita sudah membuat menyajikan datanya lebih lengkap atau lebih akurat, di mana perlakuannya kita gabung menjadi satu, yaitu perlakuan dari MI dan JNI sendiri,
di mana Mi itu minyak ikan, JNI itu vitamin suplemen zinc, suplemen seng. Dan kelompoknya itu kelompok 1, 2, 3 atau waktu pemberian pertama, kedua, dan ketiga. Di sini sudah ada Y, uh, Y barnya itu kita sudah mendapatkannya total dari masing-masing, dan total dari semua kombinasi tersebut ada 36 kombinasi, 12 dari faktor AB dan 3 dari uh, waktunya, yaitu ada 2110. Untuk kita menyelesaikan lagi, kita sama seperti bujur sangkar, rancangan percobaan bujur sangkar Latin itu kita membutuhkan tabel bantu arah, di mana supaya kita bisa mengetahui uh, pendekatan dari dua faktor itu, yaitu faktor A dan B. Karena tabel yang sebelumnya itu adalah faktor AB terhadap waktu kelompok, dan tabel bantu dua arah ini yaitu faktor A dan faktor B, di mana penyajiannya sama seperti yang sudah ada di tabel. Baik, yang keempat kita melakukan perhitungan. Di sini kita mengetahui faktor A itu JN memiliki 4 level, berarti dia memiliki 4 kombinasi. B sendiri, faktor B memiliki 3 level, dan R atau jumlah ulangan atau waktu yang diberikan itu ada 3 ulangan. Bagian pertama kita hitung faktor korelasi. FK sendiri rumus sama seperti rancangan percobaan sebelumnya, yaitu Y kuadrat dikali diper dengan di sini ada tiga yang perlu kita cari, yaitu faktor A, B, dan R. Berarti kita kali semua, kombinasi semua. Jadi hasilnya 123.669,4. Untuk kita mencari jumlah kuadrat, kita sudah mendapatkan hasil FK, di mana jumlah kuadrat JKT, JKA, JKB tersebut itu hasil dari JKT sendiri, jumlah kuadrat total itu sigma dari 3 faktor tersebut, ya faktor A, faktor B, dan faktor waktu. Itu hasilnya 127.448 dikurang dengan FK, hasilnya 3.778,6. JKA sendiri itu untuk jumlah kuadrat untuk faktor A itu hasilnya 349.043, dan JKB itu hasilnya itu sesuai dengan di slide 1156,6. Baik, di sini yang keempat kita mencari jumlah kuadrat uh, kelompok, di mana itu faktor A dan B. Untuk A dan B, untuk itu kita hanya mencari hasil dari A dan B. Hasilnya itu 109,056. Untuk JKP sendiri itu kita menghitung setiap sel, hasil setiap sel dibagi dengan waktu 3, hasilnya 2277,27. Kita mencari jumlah kuadrat galat, JKT kurang JKP kurang JKK, hasilnya 1362,274, dan JKAB sendiri itu hasilnya 771,24. Baik, kita cari kuadrat tengah. Pencariannya sama, setiap mencari kuadrat tengah itu pasti pencariannya yaitu biasanya yaitu jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas faktor tersebut. Jadi hasilnya sudah ada, KTA sampai dengan KTP sendiri itu hasilnya sudah dicari dan sudah ada. Untuk D, F hitung. F hitung sendiri itu hasilnya sama, pencariannya juga sama, penyelesaiannya juga sama, yaitu kuadrat tengah faktor A di pair dengan kuadrat tengah faktor galat. Karena di sini faktor A, faktor B, faktor A kali B, terus faktor kelompok dan faktor P itu dibagi dengan galat, hasilnya kita mendapatkan F hitung dari semua faktor. Kita masukkan ke tabel ANAVA, hasilnya demikian. F hitung tersebut kita mendapatkan derajat bebas dari ZN MI itu sama dengan 4 level dikurang 1 jadi 3 level dikurang 1 2, A kali B 3 kali 2 6, kelompoknya itu 3 dikurang 1 2, perlakuannya itu 4 kali 3 12 dikurang 1 11, dan galatnya itu total dari
uh, 4 kurang 3 dikali dengan 2 kurang 1. Hasilnya 22 dan totalnya itu 35 untuk derajat bebas. Jumlah kuadrat juga sudah dicari, dimasukkan, kuadrat tengah sudah, F hitung sudah. Untuk mencari F tabel itu sama seperti yang sudah dijelaskan di uh, video sebelumnya, yaitu untuk mencarinya itu derajat, misalnya F tabel alfa, untuk F1-nya itu jumlah derajat bebasnya 3, F1-nya 3, untuk F2-nya itu yaitu jumlah galatnya 22. Jadi itu hasil dari F13, F galatnya, F2-nya 22 itu 3,05, DB-nya F1-nya 2, F2-nya 22 itu 3,44, F1-nya 6, F22-nya itu F2-nya 22 itu 2,55, dan ini sama seperti untuk faktor B 3,44. Jadi sini kita dapat simpulkan berdasarkan kriteria keputusan juga, maka faktor A untuk suplemen zinc itu karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka kita terima H1. Jadi adanya pengaruh suplemen zinc terhadap pertumbuhan berat badan sapi. Untuk faktor B minyak ikan itu F hitung lebih besar dari F tabel, maka kita terima H0, berarti tidak ada pengaruh minyak ikan terhadap pertumbuhan berat badan sapi. Dan yang ketiga itu faktor interaksi A dan B, karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka kita terima dari H1, di mana adanya pengaruh suplemen zinc dan minyak ikan terhadap pertumbuhan berat badan sapi. Dan yang keempat itu faktor waktu, F hitung lebih kecil dari F tabel, maka kita terima H1 juga, kita tolak H0, di mana adanya pengaruh dalam pemberian suplemen zinc minyak ikan sebanyak 3 kali terhadap pertambahan berat badan sapi. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini penerapan rancangan faktorial dalam rancangan acak kelompok lengkap menjadi metode yang efektif untuk menganalisis pengaruh dari beberapa faktor secara bersamaan. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi interaksi antara faktor-faktor yang tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang variabel yang diteliti, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data dan analisis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.